Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep udang pedes manis yang enak banget. Ini resep bener-bener resep Indonesia, jadi aku yakin banyak Flavis di rumah yang menyukainya. Ini aku siapkan udang, kemudian udangnya kita akan goreng terlebih dahulu. Di sini untuk menggorengnya aku pakai margarin supaya nanti rasanya lebih gurih. Nah, ini akan kita goreng sampai mateng. Asal mateng aja udah cukup, nggak usah sampai yang terlalu kering. Kira-kira kayak gini Flavis, ini sudah mateng. Ini sekarang akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita pakai yang simple-simple aja. Di sini kita pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya akan kita iris halus. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya kita geprek, kemudian kita cincang. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi cabai. Ini bagi yang pencinta pedas wajib pakai cabai rawit. Ini cabai rawitnya akan kita potong-potong. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi cabai merah besar. Jadi kalau misalnya Flavis mau pedas, tadi tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka pedas, cabai rawitnya di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi daun bawang. Ini supaya nanti aromanya lebih harum, jus juga warnanya jadi lebih cantik. Ini kan kita potong memanjang. Kemudian setelah ini kita akan tumis bumbu. Nah, untuk menumisnya di sini aku tambahkan lagi margarin. Ini pertama-tama kita akan tumis bawang putih dan juga cabenya terlebih dahulu. Kalau sudah harum, baru masukkan udangnya. Kemudian kita akan aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, setelah ini baru kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada kecap asin, terus kita tambahkan lagi juga kecap manis. Di sini kita tambahkan lagi ada garam, terus gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita aduk rata. Di sini kita tambahkan lagi air. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan bawang bombay, daun bawang, dan juga ada cabai merah besar. Nah, kemudian kita aduk-aduk. Ini masaknya nggak usah lama-lama ya. Ini untuk terakhir kalinya tambahkan lagi tepung maizena sudah dilarutkan dengan air. Kemudian kita akan aduk cepat, biar nanti warna sayurannya juga masih tetap cantik ya. Maksud cabai dan juga daun bawangnya itu masih tetap cantik. Seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget, warnanya juga cantik banget, dan rasanya juga enak banget. Jadi rasanya itu gurih, pedas, dan juga manis. Ini cocok banget untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep nasi mogana. Ini resep enak banget. Bikinnya juga nggak terlalu sulit. Ini pertama-tama kita akan bikin serundengnya terlebih dahulu. Kita pakai kelapa yang sudah diparut. Kemudian untuk bumbunya di sini ada jinten, ada ketumbar, ada kayu manis, ada pala, dan juga ada merica. Ini bumbu akan kita haluskan terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah halus, kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada jahe, kemudian ada bawang putih, ada juga bawang merah. Nah, semua bahan ini juga akan kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita akan campurkan kelapa yang sudah diparut dengan bumbu halusnya. Karena kalau bisa di sini pakai kelapanya jangan yang terlalu tua ya, supaya nanti ampas kelapanya tuh rasanya tuh jadi enak banget. Nah, ini setelah dicampur rata, kita siapkan minyak, kemudian kita akan tumis semua bahan ini. Nah, ini kalau Flavi Kasih bilang ini namanya serundeng ya. Nah, ini bikinnya itu prosesnya memang agak lama dan benar-benar harus sabar karena kita akan aduk-aduk terus, nggak boleh ditinggal. Oh ya, di sini juga kita tambahkan lagi ada garam dan juga gula pasir dan juga penyedap rasa, dan juga kita tambahkan lagi daun salam supaya aromanya benar-benar harum banget, rasanya gurih dan enak banget. Nah, ini wajannya aku ganti ya karena tadi kekecilan, jadi aku ganti wajan yang lebih besar. Ini masih akan kita aduk lagi sampai nanti warnanya kecoklatan, dan memang ini harus benar-benar diaduk terus supaya warnanya itu merata.
Nah, hasil akhirnya seperti ini fluffy serundengnya. Ini akan kita sisihkan, kemudian di sini kita akan masak nasinya. Ini berasnya sudah dicuci bersih, kemudian kita tambahkan lagi air. Masak nasinya itu seperti fluffy masak nasi biasa aja. Cuman di sini kita akan tambahkan lagi garam dan juga kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, ataupun kaldu jamur juga boleh. Dan ini kan kita masak, kita akan karu. Nah, hari ini aku pakainya itu dikukus ya, jadi sebelum dikukus kita karu dulu. Caranya seperti ini. Kalau misalnya Flavis repot bikinnya kayak gini, Flavis juga bisa pakai rice cooker juga nggak apa-apa masak nasinya. Nah, setelah dikaru tadi berasnya sudah mulai agak kering, kemudian sekarang kita akan kukus berasnya sudah tadi kita karu. Nah, kita akan masak sampai mateng seperti Flavis masak nasi biasa aja. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan dinginkan. Nah, kalau misalnya sudah dingin, di sini kita siapkan bahan pembungkusnya, ada daun pisang dan juga ada tum-tuman kalau di tempat Flavikasi. Nah, ini aku tambahkan juga daun salam supaya nanti aromanya lebih harum lagi. Sekarang kita akan racik ya. Jadi kita ambil 1 lembar daun salam di atas daun pisang, kemudian ambil nasinya dan kita akan taruh ampasnya atau serundengnya di tengah nasinya kayak gini. Pokoknya dibikin supaya serundengnya itu ada di dalam nasinya gitulah Flavis pokoknya. Kemudian sekarang kita akan atau kita akan bungkus. Memang bungkusannya itu kecil-kecil kayak gini Flavis nih. Kalau di tempat Flavikasi harganya itu 1 tumnya ini 1.000 Flavis. Makanya kemarin tuh jadi ceritanya aku bikin resep ini gara-gara kemarin aku bisa jalan-jalan keliling desa, terus ada yang jual ini, rasanya enak banget, makanya aku mau bikin untuk Flavis di rumah. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai ditum semuanya, kita akan kukus. Pastikan setelah airnya mendidih ya, baru kita akan masukkan nasi yang sudah tadi kita tum. Kalau kira-kira sudah matang, ini kita akan angkat, lalu kita akan sajikan di meja makan. Ini sebenarnya paling enak itu kita maem pas masih anget. Terus ini cocok banget juga Flavis di maem pakai sambal cumi. Kemarin aku bikin resep sambal cumi. Nanti kalau misalnya videonya sudah tayang, aku tempel di deskripsi box karena memang cocok banget. Terus kalau misalnya ada tempe mendoan, itu juga nanti rasanya enak banget. Nanti untuk link-link tempe mendoan dan juga link cumi aku taruh di deskripsi box ya, karena itu menu 1 paket sama ini yang enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sarapan yang praktis banget. Ini sebentar lagi kan anak-anak udah mulai sekolah nih, jadi kita bikin resep sarapan yang praktis-praktis. Kita akan bikin orak-arik telur sosis. Pertama-tama siapkan sosis, boleh sosis sapi, sosis ayam. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Kita pakai telur. Nah, ini telurnya agak banyak sekalian Flavis karena rakyatnya Flavikasi itu banyak, jadi masaknya itu nggak cukup sedikit, harus banyak. Kemudian kalau sudah kita akan aduk sampai nanti rata. Kalau sudah rata, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis saja Flavis nih, karena menunya sarapan, jadi kalau bisa yang praktis-praktis saja, yang cemplang-cemplung sering mateng. Ini kita siapkan bawang putih, bawang merah, kemudian di sini kita potong tipis-tipis. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai daun bawang biar nanti aromanya makin harum lagi. Kalau misalnya Flavis nggak suka daun bawang, ya boleh di skip, nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan juga jamur. Aku pakai jamur kancing. Ini aku pakainya yang sudah siap saji kayak gini ya. Ini nanti kita akan cuci bersih, kemudian airnya kita buang. Setelah ini kita akan langsung goreng telurnya terlebih dahulu. Kita akan gorengnya tuh diorak-arik gini Flavis, tapi jangan sampai nanti yang kering banget. Nah, seperti ini aja. Ini boleh Flavis pinggirin atau boleh Flavis angkat dulu juga nggak apa-apa. Kalau wajannya sempit, diangkat dulu aja. Kemudian kita akan gongsong brambang dan juga bawangnya, biarkan nanti sampai harum dan juga layu. Setelah ini kita akan cemplungin jamurnya. Ini aku pakai jamur kancing Flavis. Kalau misalnya Flavis mau pakai jamur shiitake, itu juga boleh banget, atau sesuai dengan selera Flavis aja. Kemudian kita akan langsung cemplungin sosisnya dan kita akan aduk semua bahan sampai nanti tercampur rata. Kemudian di sini Flavis bisa tambahkan, misalnya kalau mau tambahkan penyedap rasa, ataupun misalnya Flavis mau tambahkan garamnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja ya. Kemudian kalau misalnya tambahkan gula pasir juga boleh sedikit aja.
Kemudian kita akan orak-arik. Nah ini masak kayak gini kan nggak usah lama-lama Flavis, cuman kayak serang-sereng aja udah mateng. Kemudian nanti untuk kalau misalnya sudah mau diangkat, baru nanti kita akan cemplungin daun bawangnya. Nah ini kalau yang nggak suka daun bawang boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, nggak usah lama-lama, nanti kita langsung aja angkat. Ini aromanya harum banget, rasanya enak banget, cocok banget untuk sarapan anak-anak kalau misalnya mau berangkat sekolah ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep orak-arik bakso campur telur. Ini baksonya aku pakai bakso sapi. Flavis juga bisa pakai bakso ayam kalau mau ya. Kemudian ini kita potong-potong menjadi 4 bagian boleh, 3 bagian boleh. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini aku mau tambahkan bahan lainnya. Kita pakai telur. Ini telurnya kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita aduk rata. Ini nggak perlu pakai bumbu apa-apa lagi, nggak perlu pakai garam, nggak perlu pakai merica, karena nanti kita akan masak dengan bumbu yang enak banget. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada cabai hijau besar. Ini kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris tipis-tipis, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya kemudian kita siapkan ada brambang, kemudian ada bawang, ada cabai merah keriting. Boleh tambahkan rawit kalau misalnya Flavis mau tambah pedas lagi. Lalu beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Pertama-tama kita goreng terlebih dahulu telurnya. Nah ini biar nanti telurnya enak Flavis, jadi gorengnya wajan itu jangan sampai yang panas banget. Kita masukkan telurnya, kemudian kita orak-arik. Nah untuk gorengnya itu nanti nggak boleh sampai yang kering banget ya, jadi kayak masih basah-basah gitu Flavis, nggak boleh sampai yang warnanya itu agak gosong, itu nggak boleh. Nah cukup kayak gini aja Flavis, ini warnanya masih cantik banget dan kayak masih agak basah gitu. Kemudian kalau sudah, kita akan sisihkan. Nah ini wajannya nggak usah dicuci, kita langsung pakai untuk gongsong bumbu. Kita tambahkan lagi minyak untuk gongsong bumbunya ya. Kemudian kalau misalnya sudah panas, baru kita akan cemplungin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Apinya nggak usah gede-gede, kecil aja, biar nanti sampai matang dan nggak ada bau languknya. Kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh. Jadi aku tambahkan gula pasir. Flavis juga bisa pakai gula Jawa kalau mau. Kemudian kita tambahkan air. Kita masak lagi sampai nanti airnya rodok susut. Kalau misalnya sudah rodok susut, di sini baru kita cemplungin baksonya. Kita masak sampai nanti baksonya dirasa sudah mateng. Kalau misalnya baksonya sudah mateng, di sini kita cemplungin telur orak-ariknya. Telur orak-ariknya sudah masuk. Ini kita aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, karena bumbunya udah mateng, terus baksonya juga sudah mateng, telurnya juga sudah mateng. Nah, cukup seperti ini aja. Sekarang nggak usah lama-lama lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin cabenya. Sebenarnya cabai itu cuma untuk pemanis aja, biar warnanya cantik Flavis. Aduk-aduk. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Aku suka banget pakai nasi yang masih anget, terus nanti pakai lauk yang kayak gini, rasanya tuh enak banget, cocok untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan bening bayam wis jan, rasanya seger tenan. Apalagi maamnya pas siang hari, terus tambahin lagi sambal terasi atau sambal korek, terus ada tempe goreng sereng, terus nasinya masih anget. Wih, mantap tenan. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bayam. Kemudian bayamnya kita peti-peti, bagian bawahnya itu yang kasar itu nggak usah diikutin, jadi kita ambil bagian daun sama batangnya yang masih agak muda aja.
Kalau misalnya semuanya sudah kita peti-peti, ini akan kita sisihkan. Nanti nyucinya yang bersih ya. Bila perlu tuh nyucinya itu direndam dulu pakai air garam sebentar. Setelah itu baru dibilas sampai benar-benar bersih banget. Kemudian di sini aku mau siapkan bahan lainnya. Aku pakai wortel. Ini udah cuman bayam sama wortel aja, Flavis. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan kayak jagung ataupun jambah dele, itu juga enak banget. Tapi hari ini aku mau pakai 2 bahan aja nih. Kalau bikin resep kayak gini, ingat Flavis kasih dulu waktu nyusuin tuh bendina mangane kayak ngene iki, Flavis. Rasanya tuh bener-bener seger banget. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita iris-iris tipis saja. Kemudian ada juga berambangnya, kita juga akan iris tipis-tipis saja. Nah, supaya nanti makin wangi lagi, di sini aku mau tambahkan lagi godong salam dan juga ada kencur. Kalau di tempat Flavikasi itu kencur, Flavis, tapi ada juga di daerah Jawa, mungkin agak kayak Jogja ataupun Jawa Timur, mungkin ada juga yang pakai kunci. Itu juga enak banget, sama-sama enak. Tinggal selera Flavis aja mau pilih yang mana. Kemudian kita rebus bumbunya, tambahkan lagi gula, garam. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun pakai gula merah. Kemudian di sini kita masukkan wortelnya terlebih dahulu. Kalau wortelnya sudah setengah empuk, baru di sini kita akan cemplungin bayam yang sudah dicuci bersih banget. Kemudian ini kan udah masaknya udah nggak usah lama-lama, Flavis, karena bayam sebentar aja itu udah mateng. Jadi kita cemplungin, kemudian tunggu mendidih, lalu tunggu sebentar banget, baru kita angkat. Tapi sebelum diangkat nanti kita akan cemplungin berambang goreng biar nanti makin wangi lagi. Nih, tadi aku gorengnya itu sedikit aja, cukup untuk sayur bening yang kita masak hari ini. Kemudian ini kita aduk-aduk, gak usah lama-lama lagi, Flavis. Kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, terus rasanya juga seger banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Tinggal ngambil nasi anget, terus kalau misalnya ada tempe goreng, tahu goreng sereng, kemudian ada sambal terasi ataupun sambal korek, itu wis jan enak banget. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Ini cocok untuk sarapan ataupun untuk makan siang. Pertama-tama siapkan mie kuning. Kemudian untuk bahan isiannya aku pakai bakso ikan. Bagi Flavis yang nggak suka bisa juga diganti pakai bakso sapi ataupun bakso ayam, ataupun mau pakai udang juga boleh, pakai dada ayam juga boleh. Rasanya sama-sama enaknya. Kemudian ini baksonya kita akan potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi tomat. Jadi nanti rasanya itu bukan cuma gurih, Flavis, tapi juga ada seger-segernya. Nah. Kemudian ini kita akan iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris kita akan sisihkan juga. Nah, nanti biar makin wangi lagi aku mau tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita iris panjang-panjang kayak gini ya, biar nanti tampilannya makin cantik. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan juga, dan ini yang nggak boleh ketinggalan, aku pakai toge. Toge itu cantik banget. Flavis juga bisa lihat kan, ini benar-benar seger banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya, ada kemiri, cabai, dan juga bawang putih, ada bawang merahnya juga. Semua bahan ini tadi sudah direbus terlebih dahulu ya, baru kita haluskan. Boleh pakai blender ataupun pakai ulekan kayak gini untuk menghaluskannya. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan sisihkan. Nah, kita akan rebus terlebih dahulu mie-nya. Kita akan siapkan panci, tambahkan air, kemudian kalau sudah mendidih tambahkan sedikit minyak biar nanti nggak lengket mie-nya. Nah, sekarang kita akan cemplungin mie-nya. Masak mie itu nggak usah lama-lama, Flavis, karena nanti kita akan masak lagi dengan sedikit air maksudnya. Jadi biar nggak terlalu kelembekan. Nah, kurang lebih kayak gini, Flavis. Ini sudah setengah mateng. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, nanti kita akan langsung siapkan untuk masak mie-nya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kemudian di sini kita akan tuang bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Sebenarnya ini bumbunya sudah matang karena tadi sudah direbus, tapi biar makin wangi
kita akan gongsong pakai minyak. Kalau aromanya sudah wangi banget, masukkan bakso ikannya, kemudian aduk-aduk, biarkan bumbu dan bahannya tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi sedikit air. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi ada garam, kaldu bubuk, kemudian gula pasir. Hafiz juga bisa tambahkan micin kalau mau ya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, kita cemplungin minyak. Kemudian kita aduk-aduk. Nah tadi kan aku bilang makanya ngerebus minyak nggak usah lama-lama, karena kita akan masak dengan air yang sedikit ini, jadi biar nggak terlalu kelembekan. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya yang tadi belum kita cemplungin ya. Ada togenya, kemudian ada daun bawangnya, kemudian ada tomatnya. Nah kalau bahan-bahan ini sudah masuk, tuh masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar, biar nanti tampilannya tuh masih cantik banget dan masih krius-krius. Nah kurang lebih kayak gini Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, gurih banget, dan juga buket banget. Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, di maam begini aja udah enak banget. Kadang-kadang ada juga yang maam kayak gini pakai nasi sedikit, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cumi sambal ijo. Wah ini favoritnya Flavikasi banget kalau lagi maem ke warung Padang. Rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan cumi. Ini cuminya pilih yang masih seger. Ini tadi sudah aku bersihkan bagian dalamnya. Saat tulang-tulang punggungnya juga sudah dibersihkan. Kemudian sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya jangan terlalu kecil ya, karena nanti pada saat dimasak cuminya itu akan nimpes. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita goreng cuminya terlebih dahulu. Nah di sini Flavis penting banget ya, untuk cari cuminya itu masih seger banget Flavis, supaya nanti rasanya itu lebih enak. Pokoknya kalau cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, apalagi dimasak pakai sambal hijau kayak sekarang. Kemudian kalau sudah cukup kita goreng, kita angkat, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bikin sambalnya ya. Di sini kita siapkan cabai hijau, ada yang rawit dan juga ada yang besar, bawang, brambang, kemudian tomat. Kalau sudah matang kita akan angkat dan nanti kita akan haluskan. Nah untuk menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja Flavis, ataupun kalau misalnya Flavis nggak punya ulekan juga bisa pakai chopper. Nah itu biar nggak terlalu halus nanti teksturnya, karena kalau sambal cumi kayak gini modelnya, enaknya itu sambal hijaunya itu masih rada kasar-kasar gitu Flavis. Nah kurang lebihnya kayak gini, ini sudah cukup. Sekarang kita akan siapkan wajan lagi, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan sambalnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Nih kalau bikin sambal kayak gini minyaknya jangan kurang ya, supaya makin gurih lagi. Nah sekarang tambahkan serai biar makin wangi. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa pakai gula putih ya, dan pakai gula Jawa. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis, mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin itu juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya itu udah enak banget. Pokoknya selama cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak. Mau digoreng sering begitu aja juga rasanya udah enak banget, apalagi dimasak seperti ini. Nah ini kalau cuminya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, kan tadi kan cuminya sudah mateng, sambalnya juga sudah mateng, sudah tanak, sudah enak banget. Ini sekarang kita akan angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapannya enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Aku suka banget kalau misalnya maam cumi kayak gini di warung Padang itu suka pakai sayur nangkanya atau sayur kubisnya, itu kan enak banget. Tapi yang penting tuh nasinya tuh masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan sosis. Jadi aku dapat resep ini gara-gara kemarin tuh habis pergi kondangan. Di tempat kondangan tuh ada menu satu ini Flavis. Rasanya tuh enak banget, makanya aku mau bikin juga resepnya untuk Flavis di rumah. Pertama-tama di sini kita siapkan sosis, boleh pakai sosis ayam ataupun sosis sapi. Kemudian kita potong tipis rodok-rodok panjang kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini kita akan siapkan, aku mau pakai jagung muda atau yang bisa kita sebut juga putren. Kemudian kita potong-potong, motong-motongnya itu dibelah. Setelah itu kita potong-potong lagi panjang-panjang miring kayak gini, biar nanti hasilnya lebih cantik. Kemudian kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini kita mau pakai cabai hijau besar yang banyak Flavis, biar nanti warnanya cantik dan juga aromanya makin sedap lagi. Bagi Flavis yang mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan juga rawit merah sedikit ataupun rawit hijau juga boleh. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan ada brambang dan juga ada bawang. Nah, di sini bumbunya ya itu aja sih, lombok, bawang, brambang. Tapi kok rasanya kok ya enak tenan ngono. Kemudian kalau sudah selesai kita potong-potong semuanya, kita sisihkan dan kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan. Kemudian jangan lupa tambahkan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Gongsong-gongsong, biarkan nanti aromanya wangi. Kalau sudah wangi, di sini baru kita akan cemplungin lombok hijaunya. Bagi Flavis yang pengen nanti warna masakannya tuh cantik banget, ayu banget, itu lombok hijaunya belakangan aja Flavis. Kemudian kita akan gosong-gosong lagi sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin putrennya terlebih dahulu, karena putren itu kan lebih lama masaknya dibandingkan sosisnya. Jadinya kita duluan putrennya, kemudian aduk-aduk. Kalau misalnya sudah setengah matang, baru nanti kita akan cemplungin sosisnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nanti jangan lupa tambahkan sedikit air biar nggak terlalu kering ya. Dan juga di sini kita mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam, kemudian pakai gula pasir, boleh juga pakai gula Jawa kalau mau. Kemudian tambahkan juga penyedap rasa. Misalnya Flavis mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, ya itu boleh banget. Mau makan micin juga boleh banget. Kemudian kita akan masak lagi. Nah, masaknya nggak usah lama-lama Flavis, karena tadi putrennya udah mau mateng dan sosisnya aja sebentar udah matang, tinggal diorak-arik sebentar. Kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini warnanya asih ayu banget, rasanya ya enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Enak banget, kita makan pakai nasi anget. Wis rasanya nggak perlu lauk lain lagi kalau udah lauk kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini kita rebus dulu ya. Ini ada bawang, brambang, lombok dan juga ada tomat. Kalau sudah direbus, ini mau langsung kita haluskan. Flavis menghaluskannya boleh pakai ulekan yang aku pakai hari ini, atau mungkin misalnya Flavis mau pakai blender boleh, atau mau pakai chopper boleh. Sasa Flavis di rumah aja. Kemudian kalau misalnya sudah mau halus, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan isian sambalnya. Pertama-tama kita akan siapkan terong. Kemudian ini terongnya kita buang bagian ujungnya dan kita akan potong-potong. Motong-motongnya boleh bulat-bulat ataupun mau panjang-panjangnya boleh, ataupun kecil-kecil kayak gini ya boleh. Kemudian ini kalau nggak langsung digoreng, nanti direndam dulu dengan air biar nggak kemelirun. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai pete. Wah, ini petenya melenus-melenus banget, nyenengin banget. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita akan goreng terongnya terlebih dahulu. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan terongnya dan kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng seperti ini kita angkat, kita sisihkan. Ini wajan dan minyaknya kita akan pakai untuk gongsong bumbu atau bumbu sambalnya tadi, cuman minyaknya dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi, senajan tadi sudah direbus dan sudah matang,
Ini tetap perlu kita gongsong lagi biar nanti aromanya makin wangi dan juga lebih awet masakannya. Kalau aromanya sudah wangi banget, di sini kita tambahkan gula, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, gulanya boleh pakai gula Jawa ataupun mau pakai gula pasir. Kemudian kalau sudah rata, kita tambahkan lagi air, kita masak lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan cemplungin semua bahan-bahan, termasuk tadi terong yang sudah tadi kita goreng. Kemudian sak peteknya juga kita cemplungin. Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk. Nih masaknya nggak usah lama-lama lagi, Flavis. Sebentar aja karena tadi terongnya sudah mateng. Nah peteknya ini biar nanti pada saat dimaem tuh masih krius-krius, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Nah kira-kira hasilnya seperti ini, Flavis. Nih sambal terong petek kita hari ini. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga gurih banget. Ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih panas, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita maem pakai nasi yang masih anget. Terus kalau misalnya Flavis punya sayur asem di rumah atau sayur bening di rumah, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari dada ayam. Kebetulan kita udah lama banget ya nggak bikin resep masakan dari dada ayam. Nah dada ayamnya ini akan kita bikin dada ayam suwir bumbu Bali yang rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang banget. Nah ini dada ayamnya aku belah ya supaya nanti saat direbus lebih cepat mateng. Nah hari ini ngerebusnya aku nggak cuma pakai air Flavis, tapi pakai santan. Nah ini kita tambahkan lagi garam, kemudian daun salam dan juga lengkuas. Nah ini akan kita aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti ayamnya mateng. Nah seperti ini Flavis, ini ayam sudah mateng. Kita angkat, kita sisihkan, biarkan dingin. Kemudian kalau sudah dingin kita akan suwir-suwir ayamnya ya. Nah ini ayamnya sudah gurih Flavis, jadi kalau kita pakainya air biasa itu nggak segurih kalau kita pakai santan. Terus tadi kita juga bumbuin pakai rempah-rempah, jadi aromanya juga jauh lebih harum lagi. Nah setelah disuwir-suwir kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan bumbunya ya. Di sini kita siapkan ada merica, ketumbar, dan juga ada kemiri. Di sini kita pakai bawang putih, kemudian ada bawang merah, dan yang paling penting ini kencurnya nggak boleh ketinggalan. Terus ada jahe dan juga ada lengkuas. Dan di sini kita juga pakai cabai merah keriting. Nah semua bahan ini akan kita haluskan ya, termasuk lengkuasnya akan kita haluskan. Di sini kita beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, sekarang siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, di sini kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis atau kita akan gongsong sampai nanti bumbunya harum. Kemudian tambahkan lagi daun jeruk dan juga serai. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan udah nggak ada bau languknya sama sekali. Dan tekstur warnanya juga udah beda. Kemudian kita tambahkan lagi air, kemudian gula pasir secukupnya, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian di sini kita pakai jeruk nipis supaya nanti rasanya lebih seger gitu. Jadi bukan hanya gurih tapi ada segernya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya asap dan rasanya udah enak, baru masukkan ayamnya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya masih agak basah, kita akan aduk-aduk terus sampai nanti teksturnya agak kering. Kita pakai apinya kecil aja pada saat ngaduk dengan ayamnya ya. Nah seperti ini Flavis, ini ayamnya sudah tercampur rata dengan sambal atau bumbu Balinya. Kemudian sekarang kita akan angkat, kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita pakai nasi putih, apalagi kalau misalnya ada lauk-lauk lain misalnya sate lilit dan teman-temannya, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng usus lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama sini kita siapkan ususnya. Tadi ini sudah dicuci benar-benar bersih. Dan biasanya kalau yang jual-jual usus kayak gini di pasar tuh sudah dalam keadaan direbus Flavis. Tapi ini mau dicuci sampai bersih lagi, dan kita mau rebus lagi supaya nanti aromanya tuh lebih wangi, nggak bau amis gitu. Nah ini rebusnya tambahkan garam dan juga godong salam. Kalau sudah kita sisihkan. Kemudian ini mau kita potong-potong ya supaya nanti dimakamnya itu lebih gampang. Jadi nanti jadi potongan kecil-kecil gitu Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nih, pertama-tama kita siapkan lombok hijaunya yang banyak, Flavis. Ini aku pakai lombok hijaunya, lombok hijau yang besar. Ini kita iris tipis-tipis. Di sini juga kita akan tambahkan lagi lombok rawit supaya nanti lebih pedas lagi. Ini juga mau kita iris-iris. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi bawang putihnya. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Dan juga kita akan pakai bawang merahnya. Hari ini semuanya bumbu itu diiris-iris aja. Jadi kita nggak perlu blender-blender, nggak perlu ngulek-ngulek. Resepnya praktis tapi enak. Biasanya kalau lauk-lauk kayak gini tuh sering kita jumpai ya di warteg-warteg. Dulu waktu Flavi Kasih di Jakarta tuh sering banget makan lauk kayak gini di warteg. Kalau misalnya semua bahan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk masaknya. Kita gongsong dulu bawang brambangnya. Kemudian kalau sudah wangi, baru kita cemplungin lombok rawitnya. Nah lombok hijaunya itu nanti aja Flavis, bagian belakangnya aja, jadi biar nanti warnanya tetap cantik. Nah sekarang kita akan masukkan ususnya, kita aduk-aduk. Ini banyak banget sekaligus masak karena rakyatnya Flavi Kasih itu banyak, jadi kalau masak itu sekaligus banyak. Kita tambahkan juga ada kecap manis, garam, kemudian ada gula. Kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata ya, dan kita akan gongsong-gongsong biarkan nanti sampai mateng. Oh iya Flavis, tadi aku lupa Flavis, ini mau tak tambahin pete. Nah setelah ini kita masukkan juga lombok hijaunya. Ini kenapa pete dan lombok hijaunya kita masukkan belakangan, karena nanti biar pada saat penyajian warnanya itu masih hijau royo-royo dan juga petenya itu masih kemeledus gitu Flavis. Aku suka banget kalau misalnya makan pete itu masih rasa pete dan masih kemeledus. Dan ini sudah matang, kita sajikan dengan nasi hangat. Wah untuk sarapan udah enak banget ini Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jengkol lombok hijau yang enak banget. Ini jengkolnya tadi sudah direbus selama kurang lebih 1,5 jam. Ini sudah empuk banget dan sudah terkelupas dari kulitnya. Kemudian ini mau kita potong-potong atau kita iris-iris tipis-tipis kayak gini Flavis, biar nanti makamnya lebih gampang. Kemudian kalau misalnya sudah diiris tipis-tipis, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah di sini untuk bahan lainnya aku mau pakai teri asin. Kalau misalnya Flavis nggak ada teri jenis yang kayak aku pakai hari ini, bisa pakai jenis yang lain ataupun mau pakai ikan asin jambal itu juga enak banget, atau ikan asin gabus ya enak banget. Ini jangan lupa nanti direndam air supaya nanti nggak terlalu asin. Nah sekarang kita siapkan untuk sambal hijaunya ya. Ini ada lombok hijau gede, kemudian tomat, bawang, brambang. Kalau misalnya Flavis mau tambah pedes banget, boleh tambahkan rawit yang hijau yang kecil-kecil itu loh. Kalau sudah direbus di sini kita akan sisihkan, kemudian kita akan giling. Flavis bisa pakai chopper kayak yang aku pakai hari ini, ataupun Flavis juga bisa pakai ulekan kalau mau. Ini udah selesai kita giling. Kalau sudah di sini kita akan siapkan wajan, kita akan goreng terlebih dahulu terinya sampai nanti terinya mateng. Kemudian kalau sudah mateng dan sudah agak kering, ini kita sisihkan aja. Kalau misalnya habis mau angkat dulu ya boleh, kalau mau langsung disisihkan ya boleh. Dan sekarang kita akan goreng jengkolnya. Nah goreng jengkolnya itu nggak usah lama-lama banget, nanti malah alot lagi. Sebentar aja gorengnya. Ini kita aduk-aduk. Kalau dirasa sudah
agak mateng, tapi jangan sampai yang kering banget ya. Kemudian baru kita akan cemplungin sambal hijaunya. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan aduk-aduk biar nanti kegoreng dengan teriknya dan juga dengan jengkol. Nah, di sini biar nanti makin wangi Flavis, aku mau tambahkan lagi godong jeruk. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih seger lagi, tambahkan perasan jeruk nipis ya boleh. Kemudian di sini aku mau tambahkan gula pasir, kemudian garam sedikit aja karena tadi terinya kan sudah asin, jadi garamnya sedikit aja. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, asal saya Flavis di rumah aja. Kemudian kita akan gongsang-gangseng sampai nanti udah tanek banget kayak gini Flavis. Ini warnanya udah cantik banget, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam goreng tepung plus sambal tomat, dan juga nanti kita akan pakai lalapan jengkol dan toge mentah. Pertama-tama kita akan ungkep ayamnya terlebih dahulu ya. Kita siapkan dulu bumbu ungkepnya. Di sini ada bawang putih, ini kurang lebih 12. Kemudian ada kemiri sebanyak 5 dan ketumbar sebanyak 1 sendok makan. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung memasaknya. Siapkan wajan, kemudian ayamnya kita masukkan ke dalam wajan. Nah, untuk memasaknya aku menggunakan wajan dari Revan ya. Nah, ini bumbunya juga akan kita masukkan, kemudian kita akan tambahkan air. Di sini kita siapkan air sebanyak 500 ml, kemudian tambahkan garam secukupnya, tambahkan daun salam lagi biar nanti aromanya lebih harum. Kemudian kita akan masak pakai api besar. Kalau sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya, kita akan masak sampai nanti kuahnya asat dan ayamnya juga sudah empuk banget. Nah, ini ayamnya sudah asat, ini rasanya udah enak, dagingnya juga sudah empuk banget. Kemudian kita dinginkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan telur untuk balurannya nanti ya. Ini kita pakai telurnya sebanyak 3 aja udah cukup. Kemudian kita akan kocok. Kalau sudah selesai, di sini kita akan siapkan tepung bumbu. Nah, di sini tepung bumbunya aku pakai tepung bumbu instan. Flavis bisa pakai tepung bumbu instan sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya, mau merek apa aja boleh. Kemudian kalau misalnya ayamnya sudah dingin, kita akan goreng. Sebelum digoreng, kita akan balurin dulu dengan telur. Kemudian kita akan balurin dengan tepung instannya tadi. Nah, kita akan lakukan semuanya sampai nanti selesai. Setelah itu baru kita akan goreng. Untuk menggorengnya di sini kita siapkan wajan dan minyak. Minyaknya agak banyak ya. Kalau sudah panas baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita balurin telur dan juga tepung. Ini aku gorengnya jadi 2 kali ya, karena wajannya nggak cukup besar, jadi aku pakai 2 kali. Oh ya, untuk menggorengnya di sini aku menggunakan wajan atau fry pan. Ini aku pakai mereknya juga dari Revan. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya, kalau misalnya Flavis pengen beli yang sama seperti yang aku pakai. Nah, ini ayamnya sudah mateng, warnanya udah cantik banget. Kita akan angkat. Setelah ini kita akan bikin sambal tomatnya. Nah, untuk bikin sambal tomatnya bumbunya simple banget. Di sini cuman ada bawang putih, kemudian ada tomat, ada bawang merah, ada cabai rawit. Flavis juga bisa pakai cabai keriting biar nggak terlalu pedas ya. Kemudian kita akan goreng terlebih dahulu tomatnya. Nah, ini aku gorengnya pakai minyak bekas goreng ayam biar lebih gurih nantinya. Kalau tomatnya sudah setengah matang, kita akan masukkan cabai, bawang putih dan juga bawang merahnya. Kita akan masak sampai nanti matang. Setelah itu kita akan angkat.
Nah, ini bahan sambalnya sudah mateng. Sekarang kita masukkan ke dalam layar, kemudian kita akan ulek. Kadang-kadang kalau misalnya Flavis mungkin yang tinggal di luar negeri nggak ada ulekan, juga boleh pakai chopper, juga nggak apa-apa. Kita akan ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi ada gula merah, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Flavis bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Mau pakai micin boleh, kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, kaldu jamur boleh. Sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kalaupun Flavis nggak pakai penyedap rasa, juga rasanya udah enak banget. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan tambahkan lauk lainnya. Tadi kan kita pakai ayam goreng. Ini ayamnya udah enak banget, sambalnya enak banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lalapan lain. Ini aku pakai jengkol. Misalnya Flavis nggak suka jengkol, boleh di skip. Nah, di sini juga aku pakai toge mentah. Wah, udah komplit banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.